Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7486 sampai bab 7487. Kata-kata Emma Kui membuat Ye Chen menyadari bahwa situasi di Suriah kemungkinan jauh lebih kompleks daripada yang dibayangkannya. Jika itu hanya sekelompok pasukan oposisi yang berantakan, mereka tidak akan punya otak untuk merancang rencana yang begitu rumit dan keji. Dengan keterlibatan Blackwater Company, pembuat onar yang terkenal di dunia internasional, kecanggihan rencana tersebut meroket. Untungnya, secara kebetulan, ia dan Hamid memilih pulau yang sama. Jika mereka tidak saling bertemu, Hamid pasti sudah mati hari ini, Kuil Wanlong akan dijebak, dan sebagai pemegang saham dan investor Hamid, sekaligus pemilik sebenarnya Kuil Wanlong, Ye Chen akan menderita kerugian terbesar. Jadi, Blackwater Company pada dasarnya mengincar rumah dan mobilnya. Tanpa memberi mereka pelajaran, mereka tidak akan belajar. Maka, Ye Chen berkata kepada Emma Kui, "Aku memberimu kesempatan untuk hidup. Jika kau bekerja sama sepenuhnya, aku jamin kau akan selamat. Tapi jika tidak, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga melacak seluruh keluargamu dan membuat mereka membayarnya." Emma Kui, dengan gugup, tergagap, "Tuan Ye, perbuatan satu orang seharusnya dibalas oleh orang itu sendiri. Kau tidak bisa mencelakai keluargaku." Ye Chen mencibir dingin, "Persetan dengan omong kosong perbuatanmu. Kau berencana membunuh Hamid, menjebak Kuil Wanlong, dan bahkan membantai lebih dari 100 turis di sini. Dibandingkan denganmu, bahkan jika aku menghabisi seluruh klanmu, apa artinya itu?" Dia menoleh ke Hamid, suaranya tegas. "Komandan Hamid, orang-orang ini datang untukmu. Mereka mungkin juga tidak akan mengampuni kedua istrimu yang sedang hamil. Jika kau lolos hidup-hidup, bagaimana kau akan membalas dendam?" Hamid menggertakkan giginya, mengumpat dengan geram, "Bajingan-bajingan terkutuk ini licik dan kejam. Aku akan membantai semua kerabat langsung mereka. Pria, wanita, tua, muda, bahkan bayi yang belum lahir dalam kandungan mereka, tak seorang pun akan hidup." Ye Chen menatap Emma Kui, berkata dengan tenang, "Kau sudah dengar. Ini buah pahit yang kau tabur, tak ada yang bisa disalahkan." Emma Kui ketakutan setengah mati. Ia tidak takut mati, tetapi memikirkan malapetaka yang menimpa keluarganya membuatnya ketakutan. Ia bersujud kepada Ye Chen, memohon, "Tuan Ye, tenanglah, hidupku yang malang ini milikmu mulai sekarang. Apapun yang kau minta, akan kulakukan. Aku hanya mohon padamu dan Komandan Hamid ampuni keluargaku." Ye Chen berkata dengan dingin, "Dengarkan baik-baik. Tugas pertamamu adalah mengambil senapan serbumu dan menembakkan beberapa peluru ke setiap mayat anak buahmu di luar." "Apa?" tanya Emma Kui ngeri. "Tuan Ye, mengapa menembak mayat mereka lagi?" Ye Chen tersenyum tipis. "Karena dunia perlu tahu kau membunuh anak buahmu sendiri." "Aku?" Emma Kui semakin panik, berseru, "Tuan Ye, kau mencoba menghancurkanku. Blackwater tidak akan membiarkanku pergi. Mereka pasti akan membalas dendam padaku dan keluargaku." Ye Chen membalas, "Blackwater? Coba pikirkan. Setelah kebenaran terungkap dan dunia tahu Blackwater mengatur serangan teroris untuk keuntungan mereka sendiri, akankah mereka berani membalas dendam terhadap keluargamu?" Mata Emma Kui melebar. "Maksudmu, menjadikanku saksi yang ternoda?" Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. "Kira-kira begitu," kata Ye Chen. "Setelah semuanya beres, aku akan meminta Tuan Bernard Elnor mencari bantuan dari pihak berwenang Maladewa. Dia akan memberitahu mereka, dan dunia, bahwa kau memimpin serangan teroris di pulau itu malam ini, tetapi di saat kritis, dia menyuapmu dengan sejumlah besar uang untuk berpindah pihak. Setelah membelot, kau dan beberapa orang kepercayaanmu membunuh sisa timmu." Emma Kui, sambil menangis, berkata, "Tuan Ye begini, aku akan menanggung amukan dunia.
Blackwater tidak akan mengampuniku, pihak berwenang Maladewa juga tidak, dan dunia akan membenciku. Ye Chen membalas, terus kenapa? Setidaknya kau akan hidup, begitu pula keluargamu. Kalau tidak, kau akan mati, keluargamu akan mati, dan setelah kematianmu, namamu akan hancur karena semua orang akan tahu kaulah dalang dibalik serangan teroris ini. Bekerja samalah denganku, dan kau mungkin akan mendapatkan sedikit penebusan karena berbalik di ambang kehancuran. Bernard Elnor mengangkat tangannya yang gemetar, tergagap, Tuan Ye, aku tidak ingin menjadikan Blackwater musuh. Mati saja kau. Ye Chen memelototi Bernard Elnor, meraung tanpa ampun, kau lupa, aku menyelamatkan nyawamu yang menyedihkan hari ini. Apa hakmu untuk bernegosiasi denganku? Bernard Elnor, yang terkejut dengan ekspresi garang Ye Chen, merasa bingung. Ye Chen melanjutkan dengan dingin, biar ku jelaskan. Aku bertindak hari ini, pertama untuk menyelamatkan mertuaku, kedua untuk menyelamatkan Hamid dan Tawana. Aku tidak punya ikatan atau persahabatan denganmu. Aku menyelamatkanmu karena kau berguna bagiku. Menolak melayaniku, dan kau bisa mati. Dia kemudian menatap Emma Kui, bertanya, kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Emma Kui, yang sangat ingin menyelamatkan dirinya dan keluarganya, benar-benar patuh, langsung berkata, Tuan Ye, tenang saja, katakan saja, dan aku akan menembak mati orang tua bodoh ini. Bernard Elnor, gemetar ketakutan, melambaikan tangannya dengan panik. Tuan Ye, jangan salah paham, bukan itu maksudku. Maksudku, apapun yang kau minta, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya. Ye Chen, dengan nada dingin, berkata, Elnor, aku tahu orang-orang sepertimu hanya peduli pada uang. Tapi jujur saja, pil permajaan yang kau idamkan berasal dari tanganku. Akulah dalang di balik pelelangan pil permajaan. Terakhir kali, aku menyuruhmu menawar barang bekas sebagai hukuman kecil. Jika kau membuatku kesal, kau bahkan tidak akan mendapatkan barang bekas lagi di masa depan. Sejak Ye Chen memanggil petir, Bernard Elnor sudah menduga bahwa dialah pencipta pil permajaan. Pil suci seperti itu hanya bisa dibuat oleh seseorang dengan kekuatan luar biasa. Ketika Ye Chen menyebutkan tidak ada peluang penawaran di masa mendatang, Elnor benar-benar panik. Dia buru-buru membungkuk kepada Ye Chen, berkata, Tuan Ye, saya sempat bodoh. Anda menyelamatkan hidup saya. Anda seperti orang tua kedua saya. Demi Anda, apalagi menyinggung Blackwater, saya akan menantang seluruh Amerika jika perlu. Ye Chen berkata dengan tenang, kata-kata manis tidak ada artinya. Saya menunggu untuk melihat tindakan Anda. Bernard Elnor segera menambahkan, tolong, Tuan Ye, beri saya kesempatan untuk membuktikan diri. Apapun yang Anda butuhkan untuk masalah ini, katakan saja. Ye Chen, melihat kepatuhannya, berkata, cari staf Anda yang bertugas di area kantor, minta mereka segera memulihkan layanan jaringan, lalu hubungi otoritas Maladewa untuk menjelaskan situasinya. Dia kemudian menoleh ke Tawana, berkata, Nona Sweet, Anda memiliki pengaruh daring terbesar. Saya harap Anda dapat membantu saya. Tawana menatap Ye Chen dengan penuh kekaguman, dengan penuh semangat berkata, Tuan Ye, katakan saja, saya akan menyetujui apapun. Saya tidak takut menyinggung Blackwater. Bersambung.